Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Fajar Fitriana dengan NIM 1312111. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi mengenai makna demokrasi dalam ideologi komunis. Tetapi perlu digarisbawahi, kami membuat video edukasi ini murni hanya untuk edukasi akademik, bukan untuk menyetujui atau mendukung ideologi komunis atau paham komunisme. Dan materi yang akan kami sampaikan, kami ambil dari dua sumber buku bacaan. Yang pertama ada buku Menempuh Jalan Rakyat karya DNID, dan yang kedua yaitu Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan di sini saya berkesempatan untuk membuka video edukasi dan menyampaikan materi yang pertama. Kalau kita bicara soal demokrasi, umumnya kita pasti bakal berpikir soal pemilu, parlemen, atau kebebasan berpendapat kan? Tetapi nyatanya di dalam ideologi komunis, demokrasi itu bukan tentang pemilu, melainkan tentang pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang memegang kekuasaan ekonomi itu? Lalu, di dalam buku Manifesto Partai Komunis yang sudah saya baca, Karl Marx menjelaskan bahwa jika alat produksi masih dipegang oleh segelintir orang, maka demokrasi itu masih akan bersifat formal. Dan fakta sebenarnya, rakyat itu bisa memilih loh, tetapi kebijakan negara tetap saja hanya menguntungkan bagi si pemilik modal tersebut. Karena itulah di dalam pemikiran komunis, demokrasi itu lebih dipahami atau dipandang sebagai alat perjuangan rakyat untuk merebut kekuasaan dari hak atau orang yang menindas mereka. Dan demokrasi itu bukan sekedar prosedur politik, tetapi juga sarana untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi. Dan pemahaman dasar inilah yang akan menjadi titik awal dari demokrasi dalam ideologi komunis yang akan dilanjutkan oleh kelompok saya melalui pemikiran Karl Marx dan DNID. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmi Tauriski dengan NIM 13125001112. Saya di sini akan menyampaikan demokrasi menurut Marx. Sepertinya yang sudah saya baca dari buku Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx, ia menjelaskan bahwa demokrasi dalam sistem kapitalisme dianggap tidak benar dan adil. Menurut Marx, meskipun rakyat bisa memilih pemimpin kekuasaan, nyatanya tetap berada di tangan pemilik modal. Marx melihat negara sebagai alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum berjulis. Jadi demokrasi liberal dianggap hanya memberi kebebasan politik di permukaan, sementara secara ekonomi rakyat, khususnya buruh, tetap tertindas. Karena itu Marx memperkenalkan gagasan tentang demokrasi sejati. Demokrasi sejati menurutnya baru ada kalau rakyat pekerja tidak hanya punya hak memilih, tetapi juga menguasai alat produksi dan kebijakan ekonomi. Mungkin untuk catatan penting, demokrasi versi Marx ini tidak netral, karena secara terbuka berpihak pada kelas proletariat. Disinilah letak perbedaan mendasar dengan demokrasi modern yang mengakui banyak kepentingan dan kelompok. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jaya Kasih Satriani dengan NIM 13125001119.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pandangan demokrasi menurut DNID. Pembahasan kali ini saya merujuk pada buku yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat karya DNID. Dalam buku tersebut, Aidit menjelaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai sistem pemilu atau parlemen saja. Menurut Aidit, demokrasi parlementer seringkali menipu rakyat karena meskipun terlihat demokratis, kekuasaan yang sesungguhnya masih dikuasai oleh kelompok feodal dan kapitalis. Akibatnya, rakyat kecil tetap berada dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, Aidit mengemukakan konsep demokrasi rakyat, yaitu demokrasi rakyat adalah bentuk demokrasi yang secara sadar berpihak kepada rakyat kecil, khususnya buruh dan tani. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Aidit juga menegaskan bahwa dalam demokrasi rakyat, kepentingan rakyat harus selalu diutamakan di atas kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Karena itu, kebebasan politik diatur agar tidak menghambat perjuangan rakyat yang menjadi tujuan utama dalam pandangan ideologi komunis. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib dengan NIM 1312500-121. Pada video kali ini saya akan membahas perbandingan antara teori dan praktek demokrasi dalam ideologis komunis. Kalau kita lihat dari teori atau buku-bukunya, demokrasi komunis itu diklaim sebagai demokrasi yang berpihak pada rakyat. Namun, ketika kita bandingkan dengan prakteknya di beberapa negara, itu muncul banyak kritikan. Salah satu kritik utamanya itu tidak terbatasnya ruang bagi perbedaan pendapat, sangat terbatas bagi perbedaan pendapat. Dalam praktek negara komunis, demokrasi rakyat itu biasanya dijalankan melalui sistem satu partai. Maksudnya itu suara rakyat masih dianggap satu arah dan dikendalikan oleh partai yang berkuasa atau yang pelopor lah, sang pelopor. Hal ini berbeda dengan demokrasi modern yang mengakui adanya oposisi, terus kebebasan berpres serta perlindungan hak minoritas. Bahkan dalam beberapa kasus kebebasan individu itu justru dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan kolektif. Dari perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun secara teori demokrasi komunis ini terdengar berpihak pada rakyat, dalam prakteknya sering berkembang menjadi sistem yang tertutup dan membatasi kebebasan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Pertama-tama, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dani Azhara Yudono dengan NIM 13-12-500-138. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir dan menutup video edukasi yang kami buat.
Sebagai penutup dari buku manifesto Partai Komunis dan menempuh jalan rakyat, kita bisa memahami bahwa demokrasi dalam ideologi komunis dimaknai sebagai alat perjuangan kelas, bukan sebagai sistem politik yang netral. Demokrasi komunis menekankan keadilan ekonomi dan kekuasaan kolektif, tetapi sering mengorbankan kebebasan individu, pluralisme politik, dan hak asasi manusia atau HAM. Mempelajari konsep ini penting untuk menambah wawasan dan pemahaman ideologi politik dunia. Namun, memahami tidak sama dengan menyetujui. Bagi Indonesia, demokrasi Pancasila tetap menjadi pilihan yang lebih seimbang karena menghargai kebebasan, keadilan sosial, dan keberagaman tanpa harus mengikuti ideologi ekstrim tertentu. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.